Contoh paling nyata adalah ketika ada orang kena dalam tanda kutip ya, hipnotis. Misal contoh, ada ibu-ibu misalnya ketika dia pergi ke pasar. Kita tahu bahwasanya ada teknik-teknik tertentu yang bisa membuat seseorang itu bisa memanipulasi orang dengan kata-katanya. Misal ya, cara paling sederhana memanipulasi, kita nanya sama orang. Instead of kita nanya, kamu mau nggak jalan sama aku? Misalnya, kita nanya, kamu mau jalan sama aku hari Senin atau hari Rabu? Nah, itu manipulasi tuh, salah satu teknik manipulasi. Sehingga ketika orang ditanya misalnya, kamu mau nggak jalan sama aku? Jawabannya enggak, kepikirannya. Tapi kalau ditanya, kamu mau jalan sama aku hari Senin atau hari Rebu? Biasanya orang-orang yang kebanyakan akan jawab hari Senin atau hari Rebu. Seolah-olah dia nggak punya pilihan. Pulang ke rumah dia baru mikir, ini kenapa gue jawab hari Senin ya? Padahal gue nggak mau jalan sebenarnya. Nah, ini adalah bagian daripada manipulasi. Hipnotis itu ada orang-orang yang ngerti banget bagaimana cara berkomunikasi, menggunakan setiap kata-kata, menggunakan setiap kesempatan, menggunakan setiap cara, sehingga dia mengarahkan orang untuk memilih seperti yang dia inginkan. Itu kan manipulasi. Ketika si ibu-ibu tadi pergi ke pasar, ketemulah dengan orang yang pro dalam manipulasi dengan kata-katanya, yang akhirnya mengakibatkan dia ngasih semua yang dia punya. Misalnya dia ngasih kayak handphone dia ngasih kayak uang dia, bahkan tabungan-tabungan dia, dengan memang ketika itu dimanipulasi. Dan semua kita pernah mungkin merasakan itu. Aku misalnya secara pribadi ya, pernah beli barang-barang yang aku nggak perluin. Karena saking pinternya orang-orang yang jual itu mempromosikan semua itu sehingga kayak aku perlu banget gitu maksudnya. Nah, itu kan manipulasi. Balik lagi ke ibu tadi, ketika dia pulang ke rumah, dia baru ngerti, dia baru sadar, ternyata gue ditipu ya. Ternyata gue dimanipulasi ya. Aku baru merasa ini kayaknya kenapa aku harus ngasih dia uang dan seterusnya. Maka ketika dia ditanya, kok kamu bisa kehilangan uang sebanyak itu? Nah, dia kan mau menjelaskan kan nggak mungkin tuh. Karena ketika dia menjelaskan, pertama terlalu panjang, dan akhirnya kelemahannya terbongkar, dan akhirnya seolah-olah itu adalah bagian daripada kesalahan dia juga. Maka dia bilang aja, ya udah aku dihipnotis gitu misalnya. Nah, ini adalah kalau kita jelaskan lagi di dalam level individu, namanya adalah coping mechanism. Ini adalah sebuah mekanisme untuk bisa menerima sesuatu, coping. Nah, seringkali coping mechanism ini salah atau tidak tepat, dan yang seringkali digunakan adalah agama. Di titik inilah seorang individu yang tidak berpikir kritis untuk bisa fill in the blanks daripada otaknya, untuk bisa menjelaskan segala sesuatu perkara yang dia rasakan, ya udah dia tinggal bilang ini dihipnotis, ini agama, ini takdir dan segala macamnya.